Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andreas Stephen dengan NIM B1B1 21088 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di dalam video kali ini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester pengantar filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia. Arti harfiahnya cinta akan nikmat. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah ini kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Pertanyaan filosofis klasik antara lain, apakah kemungkinan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikannya? Apa yang paling nyata? Para filsuf juga mengajukan pertanyaan yang lebih praktis dan konkret seperti, apakah ada cara terbaik untuk hidup? Apakah lebih baik menjadi adil atau tidak adil? Jika seseorang bisa lolos begitu saja, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Secara historis, filsafat mencakup inti dari segala pengetahuan. Dari zaman filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles hingga abad ke-19, filsafat alam melingkupi astronomi, kedokteran, dan fisika. Sebagai contoh, prinsip matematika filosofi alam karya Newton pada tahun 1687 di kemudian hari diklasifikasikan sebagai buku fisika. Pada abad ke-19, perkembangan riset universitas modern mengantarkan filsafat akademik dan disiplin lain terprofesionalisasi dan terspesialisasi. Pada era modern, beberapa investigasi yang secara tradisional merupakan bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademik yang terpisah. Beberapa di antaranya psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Investigasi lain yang terkait erat dengan seni, sains, politik, dan beberapa bidang lainnya tetap menjadi bagian dari filsafat. Misalnya, apakah keindahan objektif atau subjektif? Apakah ada banyak metode ilmiah ataukah hanya ada satu? Apakah utopia politik merupakan mimpi yang penuh harapan atau hanya delusi yang sia-sia? Sebidang utama filsafat akademik diantaranya metafisika. Berkaitan dengan sifat dasar realitas dan keberadaan. Epistemologi tentang asal-muasal dan bidang pengetahuan, serta batas dan keabsahannya. Etika
estetika, filsafat politik, logika, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat barat. Sejak abad ke-20, filsuf profesional berkontribusi pada masyarakat, terutama sebagai profesor, peneliti, dan penulis. Namun, banyak dari mereka yang mempelajari filsafat dalam program sarjana atau pasca sarjana berkontribusi dalam bidang hukum, jurnalisme, politik, agama, sains, bisnis, dan berbagai kegiatan seni dan hiburan. Yang kedua, hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, meskipun ketiganya memiliki bidang yang berbeda, namun semuanya memiliki hubungan yang erat. Adapun hubungannya, filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pengkajian timbulnya filsafat. Filsafat dan pengetahuan sama-sama menuntut kebenaran secara sadar, bermetode, bersistem, objektif, dan universal. Antara ilmu dan filsafat sejalan dan saling berkaitan. Ibarat sebuah pisau belati dengan kedua belah sisinya. Satu dengan yang lainnya berbeda. Namun satu fungsi, ilmu mendukung tumbuh kembangnya filsafat, dan sebaliknya dalam filsafat sudah terkandung ilmu pengetahuan. Demikian halnya dengan agama yang berdasarkan keyakinan, namun penyajian ajarannya tidak terlepas dengan metode penyajian ilmiah. Demikian metode penyajian ilmiah. Ajaran agama dengan mudah dipahami. Dengan demikian, metode penyajian ilmiah mutlak diperlukan dalam bidang agama. Selain dengan ilmu pengetahuan agama juga mempunyai hubungan erat dengan filsafat. Bahkan agama Hindu mempunyai aspek filsafat sebagai salah satu bagian yang amat penting berupa trikerangka agama Hindu, yaitu aspek tatwa, etika, dan upacara. Tatwa adalah filsafat yang dikemas dalam ajaran Hindu. Di India, filsafat yang serupa dengan itu dinamai darsana. Oleh karena itu, memperdalam ajaran Hindu tidak terlepas dengan aspek tatwa. Inilah bukti bahwa agama dan filsafat tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Titik persamaan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama bertujuan setidak-tidaknya berurusan dengan hal-hal yang sama, yaitu kebenaran, dan bertindak atas dasar rumusan mengenai suatu kebenaran tersebut. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos artinya diskursus. Adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan.
justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Yang pertama, analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. 4. Kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran yang terjustifikasi dapat dijustifikasi. 2. Apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu? Dan pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu? Istilah epistemologi pertama kali digunakan oleh filsuf Skotlandia James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Namun, menurut Brett Warren, Raja James VI dari Skotlandia sebelumnya telah mempergunakan konsep filosofis ini dan menggunakannya sebagai personifikasi dengan istilah epistemon pada tahun 1591. Yang terakhir, ontologis. Kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos. Logik jadi ontologi adalah the theory of being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau bisa juga ilmu yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada yang merupakan realita, baik berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Berasal dari bahasa Yunani, on atau ontos, sama dengan yaitu ada dan logos, yaitu ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Secara ringkas, membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan khusus. Metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih terbagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu dalam kaitannya dengan ilmu.
Ontologi membahas tentang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.